Sebagai seorang profesional yang bermutu di new normal sepertinya semakin sulit. But anyway, still have a chances are. Kenapa saya mengatakan begini? Karena di dalam new normal ini mau tidak mau kita memerlukan 6 rules to win in life. Jadi ada 6 hal yang perlu kita telusuri dan kita pahami bersama. Kenapa? Karena menjadi satu modal yang penting bagi kita sebagai seorang profesional yang bukan abal-abal, tapi seorang profesional yang high class and top class perspective how to manage your subordinates, organization, business, or whatever, and even the competitors. That's the reality. One, what is the 6 rules to win in life? Number one, have a vision for yourself. Ini satu hal yang sering menjadi problem bagi seseorang yang akan berkarir. Kenapa? Karena seringkali kita di dalam karir hanya berpikir omset, profit berapa, lalu gaji kita berapa, lalu kita dapat berapa bonus tahunan atau bonus tribulanan sebagai orang sales misalnya ya, atau sebagai seorang director, seorang presidir seperti saya di dalam karir pet saya selama ini. Jadi kita harus berpikir ulang nih semuanya, direkonfigurasi. Yang pertama itu adalah have a vision for yourself. Artinya Anda dan saya harus memiliki satu visi yang jauh kepanjang. Jauh yang melewati seluruh kemungkinan yang akan terjadi di dalam kondisi new normal. Jadi new normal di dalam teori, di dalam temuan, di dalam ungkapan para orang-orang atau pakar-pakar nih ya, nggak bisa lagi kembali ke normal. Maka saya mengusul kepada teman-teman, siapkanlah mulai hari ini, mulai besok atau awal bulan September maksud saya, berpikir visi yang tidak luntur oleh satu perubahan zaman. Jadi rekan-rekan diajak mempersiapkan satu well plan atau listing to do atau membuat satu budgeting planning atau segala hal yang sejenis di dalam untuk memasuki 5-10 tahun yang akan datang dengan menimbangkan memperlihat seluruhnya itu di dalam kondisi new normal. Jadi Anda jangan berpikir yang normal selama ini. Kedua, compare yourself to the old you. Jadi bandingkanlah diri Anda sebagaimana Anda sudah punya visi tadi dan menjalankan listing to do dan satu project dalam 5-10 tahun yang akan datang yang bersifat dynamics. Maka Anda harus mempunyai visi yang jelas, ya kan? Dan yang kedua, bandingkanlah diri Anda dengan waktu Anda masa lalu, waktu normal. Jadi kalau normal mungkin Anda kerjanya masih procrastination, apa delay, tunda-tunda. No, cannot. Jadi zaman sekarang ini tidak perlu tunda, harus gerak cepat Bu teman-teman. Dan harus terukur, harus ada faktor behind, inside all project, you will run it in the competition, in trajectory. Jadi memang apa yang dulu itu dengan yang sekarang itu memang harus totally change. Dan mempunyai satu hasrat bagaimana Anda terus berkembang dan memajukan bagian-bagian itu menjadi satu koneksitas karir yang tidak pernah berhenti. Ketiga, ya kan? Ketiga adalah growth is the outside comfort zone. Jadi Anda dan saya sering seperti tadi procrastination atau menganggap mudah karena sudah biasa. Ingat, ini new normal. Kalau Anda dan saya berada di comfort zone, satu dimensi atau size atau komposisi di dalam ruang komparasi dari korporasi Anda, hanya comfort zone, Anda susah loh mempunyai satu kejelasan bagaimana kita bisa siap berkompetisi dengan suasana yang begitu menyebalkan, begitu membosankan. Maka Anda harus growth di dalam otak Anda, brain Anda menghasilkan satu daya juang petarung dan kreasi yang baru karena inovasi yang bisa diukur melalui legalitas kekuatan intelektual seorang profesional yang mempunyai jibaku kekuatan bagaimana selalu lewat dari kebiasaan yang ada, yaitu thinking out of the box even without the box. Keempat, yaitu apa? Reading many books is advantage.
Books bukan berarti Anda bisa lihat e-books, oke, gitu ya. Anda juga bisa lihat jurnal, oke. Anda juga bisa beli buku seperti saya banyak seperti ini. Kenapa? Karena buku itu orang mengatakan jendela dunia. Yes, betul, begitu ya. Dan buku itu juga menjadi satu harta karun yang tidak larut loh. Anda punya duit 10 juta. Tapi bandingkan dengan Anda punya 100 buku yang total harganya 10 juta. 10 juta cash on hand sama 10 juta yang punya bernilai berharga 100 buku. Jadi equal. Cash on hand 10 juta bandingkan dengan 100 buku 10 juta. Mana yang larut oleh perubahan? Mana yang tidak larut oleh satu dinamika, kompetisi, dan perubahan-perubahan yang disebut growth mindset? Pastilah 100 buku itu yang 10 juta. Karena 10 juta yang Anda punya mungkin sebulan 2 bulan habis. Kelima, ya kan? Dari 6 rules to win in life. What is the number 5? Yaitu forgive but don't forget. Anda harus mengetahui rasa bersalah dan memaafkan kesalahan Anda kepada bos, ke bawahan, atau kesalahan kepada diri sendiri. Itu yang paling susah loh. Orang mengetahui dia berbuat salah terhadap dirinya. Itu menjadi satu pukulan yang telak bagaimana dia harus keluar dari penjara kesombongan. But anyway, Anda harus forgive, mengampuni setiap persoalan Anda yang terlalu berlambat-lambat, terlalu menunda-nunda, tidak pernah mau berani berjuang, atau bahkan tidak mempunyai jiwa inovator atau inventor. Wah, itu sesuatu yang sangat badly needs di ruang apa yang disebut new normal. Karena new normal, kecepatan, akurasi, performance itu menjadi satu wadah yang bernilai mahal dan tidak ada nilai komparasinya. Keenam, yang terakhir ya, never quit the game. Ini yang paling susah. Kita sebagai petarung, sebagai seorang profesional yang high class, yang mempunyai satu mutu, gila mutu, dan mau berani bersaing, tidak akan pernah keluar dari pertandingan atau menyerah. Never quit the game. But apa itu? You fight as the hero to win all things as the games between heaven in the field. Jadi Anda dan saya terus menerus mengejar seluruh kemungkinan yang ada sehingga menghasilkan mutu yang tidak ada habis-habisnya. Jadi have a vision for yourself, ya kan? Secondly, compare yourself to the old who you are. Yang ketiga, growth is the outside comfort zone. Yang keempat, reading books is an advantage. Yang kelima, forgive but don't forget. 6, never quit the game. Yes, see you next.